Selamat sore Bu Leni. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik Pak De. Baik Bu Leni. Katanya Bu Leni ada yang mau dibicarakan ya. Tentang apa itu Bu Leni? Benar sekali Pak De. Saya mau bicarakan, lebih tepatnya sharing nih Pak De, terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Mau tahu dengan sharing ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Baik Bu Leni. Kira-kira permasalahannya seperti apa ya Bu Leni? Seperti ini Pak De, saya kan sebagai guru mata pelajaran merasa kesulitan untuk menjalin kerjasama dengan orang tua murid Pak De. Baik Bu Leni. Yang saya tangkap di sini kesulitan menjalin hubungan kerjasama dengan orang tua ya Bu Leni ya. Seperti itu ya Bu Leni? Iya Pak De. Kalau saya boleh tahu nih Bu Leni. Ya. Kesulitan untuk menjalin kerjasama dengan orang tua murid itu kira-kira ya seperti apa ya Bu Leni? Pak De, saya Di sini mulai dulu. Yap. Bentar lagi saya masuk lagi untuk mereka, oke? Ya Bu, sip. Di sini Pak, kesulitan saya itu saya sulit menjalin kerjasama yang baik dalam menyelesaikan permasalahan murid di kelas saya yang saya ajar Pak. Kelasnya Bu Leni ya. Ya. Kira-kira menurut Bu Leni menjalin kerjasama yang baik itu seperti apa ya? Ada satu bor lagi yang belum Dengan orang tua murid. Begini Pak D, kalau menurut saya bentuk jalin kerjasama yang baik dengan orang tua murid itu terutama bagi orang tua yang anaknya bermasalah ya Pak D. Pertama orang tua itu merespon panggilan yang dilayangkan guru, surat panggilan. Kemudian setelah datang orang tua secara kooperatif, orang tua bersama guru mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada anak. Baik. Berarti menurut Bu Leni jalinan kerjasama itu yaitu merespon tentang apa-apa yang ada kita lakukan, seperti contoh mulai panggilan tadi ya Bu Leni ya. Seperti itu ya Bu Leni tadi ya. Kira-kira terkait dengan keinginan Bu Leni ini menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua murid, usaha apa yang telah Ibu Leni lakukan? Usaha yang telah saya lakukan itu tentu Pak Dek, saya melayangkan surat panggilan kepada orang tua yang anaknya bermasalah. Sesuai aturan di sekolah saya, kalau guru mata pelajaran itu kan 3 kali surat panggilan. Kalau seandainya dalam 3 kali surat panggilan ini tidak juga direspon sama orang tua, saya melapor ke wali kelas. Kalau sudah sampai di wali kelas pun melakukan hal sama juga Pak De. Maaf Depi sama Ipon, saya keliling-keliling ini bor berapa ini yang belum terbuka. Ya, Ibu Oke, Leni. silakan latihan Berarti dulu, surat nanti panggilan sebentar ya. lagi saya balik untuk merekam, oke? Bagaimana seandainya nih terjadi setelah Ibu Leni kan sudah melakukan panggilan nih berapa kali kepada wali murid. Iya. Setelah itu dengan wali kelas ya. Iya, ke wali kelas tadi. Bagaimana perkembangannya Bu Leni setelah melaporkan ke wali kelas? Setelah saya melapor ke wali kelas dan wali kelas pun melayangkan surat panggilan kepada orang tua murid sampai 3 kali Pak De. Ada juga orang tua yang tidak merespon, yang tidak datang ketika dipanggil. Seperti itu Pak De.
Seperti itu ya boleh nih ya. Ya Pak. Kenapa seperti itu kira-kira boleh nih? Ya memang ini menurut analisis saya Pak ya, memang di sekolah saya ini orang tua muridnya itu pada umumnya mereka itu berada pada ekonomi menengah ke bawah. Dari segi pendidikan pun mereka pun tidak berpendidikan tinggi atau bisa dikatakan tidak tamat sekolah. Jadi bisa saja faktor inilah yang menyebabkan mereka faktor inilah orang tua ini seperti ini Pak De, mereka dengan alasan misalnya bekerja, mencari nafkah, makanya mereka tidak memenuhi panggilan. Dan sepertinya pun orang tua belum memahami begitu pentingnya bahwa adanya kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah dalam menyelesaikan permasalahan anaknya. Selain itu Pak De, dan selain orang tua ada juga faktor dari anaknya Pak De. Kadang anak itu ketika melayangkan surat panggilan, mereka tidak menyampaikannya kepada orang tua dengan alasan takut kena marah. Begitu juga dengan kalau kita layangkan surat itu lewat temannya dekat rumahnya, mereka pun menghalangi gitu agar surat panggilan itu nggak sampai ke orang tuanya. Seperti itu Pak De. Baik, boleh nih saya tangkap nih boleh dari pembicaraan boleh nih tadi. Berarti ada beberapa faktor ya dari orang tua, yaitu kalau dari orang tua berarti dari sisi pekerjaannya mungkin yang Iya. mereka tidak datang. Terus ada dari siswa juga nih kata boleh ini tadi. Sepertinya dihalang-halangi ya. Dihalangi gitu. Baik boleh nih. Kira-kira ada nggak usaha lain nih seperti yang sudah Ibu lakukan tadi? Bagaimana supaya orang tua itu merespon permasalahan tentang anaknya? Menurut saya Pak De, karena saya sudah sampai ke wali kelas ya, kerjasamanya sudah sampai ke wali kelas, nggak juga direspon, rencana bersama wali kelas saya akan bekerja sama dengan guru BK lagi Pak. Iya. Biasanya di guru BK ini kan sama prosesnya, melayangkan surat panggilan sejak 3 kali. Kalau nggak juga direspon, biasanya ada kegiatan home visit namanya. Itu mengunjungi rumah siswa. Dan saya berharap home visit ini jadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Gitu Pak De. Baik, boleh nih. Berarti tindakan lanjut lah ya dengan guru Iya, BK, terus kalau apa nanti dengan home visit. Benar seperti benar. itu ya, Bu Leni ya. Benar sekali Pak De ya. Kira-kira kapan nih Bu Leni kerjasamanya nih dengan guru BK atau home visit? Insya Allah dalam 3 hari ke depan ini saya bersama wali kelas akan bersama-sama menemui BK Pak De. Baik boleh nih. Berarti secepatnya lah ya dalam supaya bisa terselesaikan lah kira-kira masalahnya itu ya boleh nih. Benar Pak De, benar. Nah dari ini tadi kita udah berbincang nih boleh nih. Ya mungkin hampir 15 menit dari perbincangan yang sudah kita lakukan. Apakah boleh ini merasa mendapatkan nih solusi dari pembicaraan kita ini? Alhamdulillah Pak De, saya dengan berbincang ya, sharing seperti ini, saya pun merasa mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada Pak De sudah mau berbincang, sehingga saya pun menemukan solusi atas permasalahan saya kali ini. Ya sama-sama boleh nih. Mudah-mudahan ya nanti terselesaikan nih masalah muridnya dengan wali muridnya ya. Ya, amin. Ibu harapkan bisa terselesaikan. Sampai ketemu lagi nih boleh nih. Saya minta nih nanti mana tahu nanti kalau udah ada solusinya atau udah bertemu dengan orang tua, nanti kita bisa bincang-bincang lagi di lain waktu nih. Baik Pak De, terima kasih Pak. Terima kasih boleh nih. Ya sama-sama Pak De. Baik. Oke, selamat sore Pak De. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Pak De katanya ada yang mau diomongin, kira-kira apa? Atau katanya ada yang dipikirkan. Kira apa yang bisa saya bantu hari ini Pak? Ya, makasih Bu. Ini bincang-bincangnya sebenarnya sangat butuh sekali nih teman share nih. Jadi saya ingin berbagi nih Bu. Ingin berbagi tugas nih sebenarnya. Yaitu kerjaan di bagian kurikulum. Seperti itu boleh nih. Oh, berarti di sini Pak De ingin tugasnya di bagian kurikulum itu ada
berbagi Pak ya, berbagi tugas. Hmm. Kira-kira bentuk berbagi seperti apa yang Pak De inginkan kalau boleh tahu? Yang ingin saya lakukan tuh boleh nih ya. Jadi karena eh, nilai ijazah tuh kan ber, berhubungan dengan nilai nih. Jadi kalau dengan berhubungan dengan nilai itu banyak faktor yang bikin saya ingin berbagi, itu terutama dengan faktor usia nih. Jadi kita kan kalau melihat nilai itu kan harus dengan mata yang jelas. Karena faktor usia, saya takutnya nanti ini kerjaan-kerjaan ini banyak yang salahnya daripada benarnya. Jadi keinginan saya berbagi itu bagaimana tekniknya lah nanti yang ingin saya minta dari beberapa teman-teman tentang pembagian tugas lah, terutama untuk menginput nilai yang saya lakukan selama ini, boleh nih. Oke. Oke, di sini saya tangkap Pak D berarti ingin berbagi tugas disebabkan ada faktor, salah satunya faktor usia ya Pak D ya. Iya. Faktor usia takutnya tidak teliti dalam menginput nilai gitu Pak D ya. Iya, Bu. Jadi Pak D ingin berbagi dengan tim yang lain gitu. Iya, iya. Oke. Baik Pak D. Kira-kira berbagi di sini tugasnya seperti apa Pak D kalau boleh tahu? Berbagi tugas seperti apa gitu Pak D yang Pak D inginkan? Yang saya masuk berbagi di sini boleh nih, yaitu membagi untuk menginput data nilai. Jadi menginput data nilai itu kan seperti si A nih. Ya. Jadi mungkin si A tugasnya menginput nilai kelas 10, terus selanjutnya si B mungkin menginput nilai kelas 11, dan saya mungkin kebagian menginput nilai kelas 12. Sekaligus mungkin menghitung rata-ratanya, seperti itu kalau pembagiannya saya inginkan. Seperti itu, berarti ada yang mengerjakan penginputan kelas 10, ada yang kelas 11, dan yang kelas 12-nya Pak D. Seperti itu Pak D? Ya, benar. Pembagian tugas setiap tingkat kelas ya Pak D ya? Iya, per tingkat. Gitu. Oke Pak, saya paham memang itu lumayan juga tugas itu Pak D ya. Cuman di sini berbagi kerja seperti itu, kira-kira agar terlaksana apa yang akan Pak D lakukan itu? Yang pertama mungkin saya bisa bercerita atau berkonsultasi dulu lah dengan wakil kurikulum. Jadi saya akan menemui wakil kurikulum tentang teknik pembagian kerja ini. Saya akan jelaskan dulu kepada wakil kurikulum bagaimana tekniknya. Semoga mungkin yang saya inginkan ini bisa dipahaminya dan mungkin bisa terlaksana lah, mungkin. Boleh nih. Seperti itu. Berarti Pak D coba berdiskusi dengan wakil kurikulum ya. Iya, Bu. Kemudian kira-kira apa yang menguatkan agar pendapat Pak D itu bisa diterima oleh wakil kurikulum? Yang menguatkan mungkin yang pertama itu saya akan menjelaskan juga yang tadi, mungkin saat ini mungkin yang urgent tadi, yaitu dudet tadi sebagai CGP. Saya akan jelaskan, mungkin itu faktor yang bisa dibilang sangat menyulitkan lah nanti kalau saya tidak berbagi. Karena kan data itu nanti harus kita terima tidak lama lagi. Ini sekarang udah mau masuk semester 2 nih. Paling cepat itu nanti bulan 2 itu udah harus fix tuh nilai-nilainya. Itu mungkin yang pertama, mungkin faktor pendukungnya yang bikin supaya pendapat saya bisa diterima. Yang kedua mungkin saya akan menceritakan juga nih faktor U tadi nih, boleh nih. Karena kan nggak mungkin nih faktor U ini kita tolak nih. Jadi faktor U itu kan nggak akan bisa pernah kita tolak. Tetap kita akan berusaha fokus, tapi caranya aja mungkin yang harus kita lakukan, bagaimana tekniknya itu. Mungkin dua hal itu yang bisa saya buatkan supaya bisa diterima nih pendapat saya nih. Itu boleh nih. Berarti ada faktor tambahan tugas dari Pak D sebagai CGP ya, dudet ya. Kemudian ada lagi faktor U ya. Itu mengalami tadi. Oke Pak D, berarti ada dua faktor nih. Kira-kira Pak D ini akan membicarakan ini dengan wakil kurikulum kapan tuh kira-kira?
Ya kalau bisa waktu dekat ini boleh nih, karena kan ini udah mau masuk semester 2 nih, udah Desember Oh nih. iya. Biasanya kalau sebelumnya saya udah ngerjakan nilai nih, semester 1, 2, 3 itu udah saya ansur-ansur. Tapi kalau sama sekarang ini memang sama sekali belum nih. Jadi dalam waktu dekatnya lah mungkin saya akan coba nih berbicara dengan wakil kurikulum. Oh seperti itu. Kemudian kan ini rencana Pak D akan berbicara dengan wakil kurikulum dalam waktu dekat ya. Kira-kira nanti bagaimana agar rencana tersebut tidak terlupakan Pak D, mau tawarkan dengan kesibukan, nanti kan Bapak terlupa untuk berbicara ke wakil kurikulumnya. Bagaimana agar rencananya itu terlaksana atau tak terlupakan? Iya, iya. Heeh. Saya akan buat catatan khusus tuh, Bu. Mungkin bisa saya selipkan di meja atau bisa saya buat di kalender di HP. Dan saya juga bisa minta bantu nih teman rekan yang di tim kurikulum yang seruangan dengan saya. Mungkin saya bisa ceritakan tentang keluh kesah saya juga pada beliau, sehingga beliau bisa mengingatkan nih nanti kalau saya terlupa kan nih. Seperti itu boleh nih. Oke, berarti Pak D akan beragenda ya, Ya. catatnya di kalender dan minta bantuan ke teman yang satu tim yang dekat dengan Pak D ya. Ya. Baik Pak. Oke Pak, ini kan di penghujung pembicaraan kita nih. Cuman sebelumnya, kira-kira dari pembicaraan kita ini, Pak D apa nggak dapat solusi nggak dari yang kita perbincangkan? Banyak Bu, kalau untuk solusi. Terlebih dahulu mungkin saya ucapkan terima kasih nih Bu kepada Bu Leni yang sudah mau mendengarkan permasalahan saya dan juga dapat memberikan solusi yang terbaik nih bagaimana menyelesaikan permasalahan saya yang tadinya saya mumet. Sekarang sudah mulai agak tenang sedikit nih, udah ada terencana nih ke depannya seperti apa. Oke Pak D, syukur alhamdulillah ya. Berarti Pak D sudah mendapatkan solusi ya dari perbincangan kita ini terhadap permasalahan Pak D. Baik Pak D, terima kasih atas waktunya Pak D. Semoga rencana Pak D terlaksana dengan baik ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu Pak D. Terima kasih Pak D. Iya Bu. Oke lanjut boleh nih ya. Lanjut ya Pak. Selamat sore Bu Leni. Bagaimana kabarnya nih Bu Leni? Alhamdulillah baik Pak D. Baik Bu Leni. Katanya Bu Leni nih ada nih yang mau diomongin nih hari ini. Tentang apa tuh Bu Leni? Benar sekali Pak D. Saya mau ngomong dengan Pak D, lebih tepatnya sharing nih Pak D. Mudah-mudahan dengan sharing ini saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Begitu ya Bu Leni ya. Kira-kira permasalahan seperti apa nih Bu Leni? Saya kan sebagai guru mata pelajaran nih Pak D. Saya ini merasa kesulitan sekarang ini untuk menjalin kerjasama dengan orang tua murid di sekolah saya. Merasa kesulitan untuk menjalin kerjasama dengan orang tua murid. Seperti itu ya Bu Leni ya? Iya, iya Pak D. Kalau saya boleh tahu nih, kira-kira kerjasama dalam bentuk apa nih Bu Leni? Ini lebih tepatnya Pak D menjalin kerjasama dengan orang tua dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak yang ada di kelas yang saya ajar. Itu Pak D. Berarti yang Bu Leni inginkan yaitu dapat menjalin kerjasama yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dengan murid di kelas. Benar? Benar sekali Pak D. Ya. Kira-kira menurut Bu Leni nih, menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua murid bentuknya seperti apa? Di sini saya menjalin kerjasama yang baik itu menurut saya yang pertama, jika anak ada bermasalah, orang tua ketika dipanggil itu memenuhi panggilan ya. Kemudian setelah bertemu dengan guru secara kooperatif, orang tua bekerja sama dengan guru dalam mencari solusi terhadap permasalahan anaknya Pak D. Seperti itu Pak D. Oh, jadi menurut Bu Leni bentuk jalinan kerjasama yang baik dengan orang tua murid itu yang pertama mungkin adanya respon ya dari orang tua Iya. Tentang permasalahan anaknya, terus mungkin kooperatif ya, bisa bekerja sama dengan guru, seperti itu ya Bu Leni ya? Iya, seperti itu Pak D. Kira-kira ini terkait dengan keinginan Bu Leni nih.
tadi menjalin hubungan yang baik dengan orang tua murid. Mm-mm. Usaha apa nih yang telah Bu Leni lakukan? Jelas tuh Pak De, terutama bagi murid-murid yang bermasalah itu saya berusaha melayangkan surat panggilan kepada orang tua. Sesuai Ya. aturan di sekolah itu kan ada 3 kali panggilan, 3 kali surat panggilan untuk guru mata yang bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran. Tapi jika sudah 3 surat panggilan tidak juga direspon sama orang tua, guru mata pelajaran sudah bisa melapor ke wali kelas. Dan wali kelas pun melakukan hal yang sama juga Pak De ya. Kalau sudah sampai di wali kelas pun akan melakukan panggilan kepada orang tua sebanyak 3 kali surat panggilan. Itu Pak De. Iya. Berarti melayangkan surat dulu, ya. Setelah itu baru prosesnya ke wali kelas ya. Oh iya Pak De. Kira-kira bagaimana nih perkembangannya nih yang terjadi nih setelah Bu Leni melaporkan ke wali kelas? Sepanjang ini Pak De, setelah saya proses tidak juga selesai, saya melapor ke wali kelas dan wali kelas pun melakukan hal yang sama, yaitu melayangkan surat panggilan sebanyak 3 kali maksimal. Ternyata ada juga orang tua yang tidak merespon. Itu Pak De. Gitu Bu Leni ya. Kira-kira kenapa tuh Bu Leni? Ya memang sih Pak De, dilihat dari kondisi ekonomi dan pendidikan orang tua, memang secara ekonomi orang tua murid di sekolah saya memang pada umumnya itu kan menengah ke bawah. Dan dari segi pendidikan pun mereka masih rendah. Bisa saja faktor tersebutlah yang membuat mereka yang pertama istilahnya tidak memenuhi panggilan dengan alasan bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Kemudian karena mungkin bisa juga karena faktor pendidikan kan, orang tua ini belum memahami arti pentingnya kerjasama orang tua dengan pihak sekolah dalam menyelesaikan permasalahan anaknya. Selanjutnya Pak De, selain itu ada juga sih faktor lain, yaitu faktor dari anaknya sendiri. Ketika surat panggilan ini dititipkan ke anaknya, anak ini tidak menyampaikan kepada orang tuanya karena alasannya takut kena marah. Kami pun melakukan layangan surat ini pun melalui temannya, titip sama temannya, dan temannya pun dihalangi oleh anak tersebut untuk menyampaikan surat panggilan ini kepada orang tuanya. Nah, seperti itu Pak De. Dari Bu Leni sampaikan, saya tangkap nih ada 2 faktor nih ya. Yang pertama dari orang tua murid, dari peserta didiknya juga ya. Kalau dari orang tua murid, alasannya sibuk ya karena mencari nafkah. Juga ada faktor karena dia pendidikannya kurang, jadi kerjasamanya kurang kepada sekolah. Terus kalau dari muridnya dihalang-halangi ya. Kadang kalau dari muridnya kita kasihkan tidak disampaikan pada orang tua. Dikasih melalui temannya pun menghalang-halangi, kayak melindungi teman berarti ya. Benar gitu Bu Leni? Iya Pak De. Berarti kayak ada kompleks nih ya permasalahannya. Baik, kira-kira ada nggak usaha lain nih yang Ibu Leni lakukan agar orang tua dapat merespon tentang permasalahan tersebut? Ini rencana saya Pak De kan, jika saya sudah sampai di wali kelas nih Pak De ya, ternyata juga ada orang tua yang tidak merespon. Ini saya berencana lagi dengan wali kelas ini menemui guru BK lagi Pak De. Kami akan bekerja sama dengan guru BK. Biasanya guru BK prosesnya juga sama, yaitu adanya layangan surat panggilan kepada orang tua sebanyak 3 kali. Tapi jika tidak direspon, guru BK ini akan mengadakan home visit namanya Pak De, yaitu kunjungan ke rumah siswa. Dan saya pun berharap home visit ini bisa jadi solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Begitu Pak De. Jadi Bu Leni berencana bersama wali kelas ya akan melaksanakan tindakan tersebut dengan guru BK juga seperti yang saya tangkap dari pembicaraan Bu Leni. Benar gitu Bu Leni? Iya, kami akan bekerjasama dengan guru BK Pak De. Ya, terus home visit juga sepertinya tadi ya? Iya. Baik, kira-kira kapan nih Bu Leni nih mau bekerja sama wali kelas, guru BK terkait permasalahan tadi ya seperti yang Bu Leni jelaskan tadi. Kira-kira kapan nih waktunya? Secepatnya nih Pak De. Mungkin dalam 3 hari ke depan ini saya bersama wali kelas
akan menemui guru BK dulu Pak, terkait dengan masalah yang saya hadapi ini. Ya, berarti guru BK ya. Iya. Berarti sudah larinya udah tingkat BK. Tadi dari guru mapel, dari awal saya tangkap nih. Saya coba simpulkan dari awal tadi dari guru mapel, terus naik tingkatannya ke guru wali kelas, Ya. terus menggandeng BK sampai titik terakhirnya home visit. Benar seperti itu boleh nih ya? Iya Pak De. Nah, dari perbincangan kita ini, boleh nih, tadi kan udah panjang lebar nih, dari awal sampai akhir ini. Apakah boleh nih sudah mendapatkan solusi nih dari perbincangan yang kita lakukan ini? Alhamdulillah Pak De, saya mendapatkan cerah lah dari perbincangan kita ini ya. Mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Itu saya dan wali kelas akan berkolaborasi dengan guru kita, Pak De. Ya. Mudah-mudahan rencana bulan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga permasalahan dari muridnya dapat diselesaikan dengan cepat. Mungkin sampai di sini pertemuan kita bulan ini ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa berbincang lagi nih. Terima kasih Pak De telah mau berbincang dengan saya Pak De. Oke, selamat sore bulan ini. Sampai jumpa lagi bulan ini. Ya, selamat sore Pak De. Terima kasih Pak De.